A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya. Kemudian salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir, dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya ilmu hakikat itu tampak pudar cahayanya jika engkau belum mendapat izin untuk mengeluarkannya. Siapa yang belum sempurna sifat-sifatnya belum diizinkan untuk menerangkan hakikat, dan bila ia menerangkannya pasti akan terlihat suram cahayanya, karena ia sendiri masih diliputi sesuatu yang berlawanan dengan hakikat itu, dan karena itu pula ditolak oleh pendengarnya. Abul Abbas Al-Marsi berkata, seorang wali itu lebih dahulu telah dipenuhi oleh ilmu dan pengertian makrifat, sehingga hakikat itu menjadi keyakinan dan terlihat terang baginya. Karena itu, jika melepaskan kalimat seolah-olah mendapat izin dari Allah, dan kalimat yang dikeluarkannya itu berhias indah bukan buatan, maka langsung diterima oleh pendengarnya. Kata-kata kalimat mereka itu immah karena luapan perasaan yang penuh dalam hati yang tidak dapat ditahan, atau karena tujuan memberi petunjuk pada seorang murid. Yang pertama itu hal keadaan yang masih salik sedang berjalan, sedang kedua hal keadaan orang yang sudah matang dan mendalam benar-benar dalam ilmu hakikat. Jika seorang salik yang sedang berjalan menuju hakikat itu berkata-kata bukan karena luapan hatinya, niscaya ia hanya merupakan dakwah yang palsu belaka. Demikian pula orang yang sudah di puncak, jika bicara bukan untuk memberi petunjuk kepada murid, berarti ia telah membuka rahasia yang tidak diizinkan. Sedang lazimnya ia diam tidak bicara, sebab ia selalu dalam adab hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa khusya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Telah tunduk semua suara-suara itu kepada Ar-Rahman, yakni Allah, maka tidak terdengar kecuali bisik-bisikan semata-mata. Ibarat kata-kata itu sebagai makanan bagi pendengar yang berhajat dan membutuhkannya, dan engkau tidak mendapat apa-apa daripadanya kecuali yang engkau makan. Bagaimanapun aneka warnanya hidangan, maka yang berguna bagi tiap orang hanya yang dimakannya, dan masing-masing makan kesukaannya, memilih yang dimengertinya. Terjadi ada 3 orang sama-sama mendengar suara yang berkata, ya sa'tara birri, maka masing-masing menerima kalimat itu sendiri-sendiri. Yang satu berkata, saya telah mendengar suara itu berkata, is'atara birri, berusahalah, niscaya engkau akan melihat mendapat karunia pemberianku. Yang kedua berkata, saya telah mendengar as-sa'atara birri, pada saat itu juga engkau akan mendapat melihat karunia pemberianku. Yang ketiga berkata, saya telah mendengar ma'ausa'a birri, alangkah luasnya karunia pemberianku. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, disiram dengan satu macam air, tetapi kami lebihkan yang satu dari yang lain
dalam rasa makanannya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima kullu unasin masyrabahum, masing-masing golongan telah mengetahui di mana tempat minumnya. Muhyiddin Muhammad bin Al-Rabi rahimakumullah berkata, pada suatu hari kami mendapat undangan dari teman di Zukakil Kanadil di Mesir. Tiba-tiba di situ bertemu dengan guru-guru, dan setelah hidangan dikeluarkan, di situ ada suatu wadah dipakai untuk tempat kencing, tetapi karena sudah tidak terpakai lagi, maka dipakai juga untuk tempat makanan. Maka setelah selesai orang-orang makan, tiba-tiba wadah itu berkata, karena kini saya telah mendapat kehormatan dari Allah untuk tempat makanan guru-guru ini, maka sejak kini saya tidak rela untuk dipakai tempat kotoran. Kemudian ia belah dua. Syekh Muhyiddin bertanya kepada hadirin, apakah yang kamu telah mendengar? Jawab mereka, ya kami mendengar ia berkata, sejak saya dipakai tempat makan untuk guru-guru, maka saya tidak mau menjadi tempat kotoran lagi. Berkata Muhyiddin, tidak begitu katanya. Bertanya pada hadirin, lalu berkata apa? Jawab Muhyiddin, demikian pula hatimu setelah mendapat kehormatan dari Allah dijadikan tempat iman, maka janganlah rela ditempati najis-najis, syirik, maksiat, dan cinta dunia. Ada kalanya orang yang membicarakan, menerangkan tentang suatu makam. Dalam kewalian itu, seorang yang ingin sampai kepadanya dan baru menyintai. Dan ada kalanya orang yang membicarakan itu, orang yang telah sampai ke dalamnya. Dan yang demikian itu kabur kecuali terhadap orang yang tajam mata hati, terang hati nuraninya. Tidak layak bagi seorang salik yang baru merangkak dalam jihad melawan hawa nafsu membuka atau menerangkan apa yang telah ia dapat daripada karunia Allah, sebab yang demikian ini akan mengurangi pengaruhnya ke dalam hatinya sendiri dan merusak, menghalangi kesungguhannya terhadap Allah. Rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah kepada seorang salik harus disimpan baik-baik dan jangan diobral murah kepada sesama manusia kecuali kepada yang dapat memimpinnya, sebab bila ternyata bahwa ia telah menyimpan rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepadanya, ia akan mendapat kepercayaan atau rahasia-rahasia yang lebih besar selanjutnya. Dan bila selalu diobral, berarti pandangannya belum bulat kepada Allah, tetapi masih selalu mengharap apa-apa kepada sesama makhluk. Jangan mengulurkan tangan untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahwa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Sebab bila engkau masih merasa ada sesuatu selain Allah yang dapat membantu kepadamu, maka tauhidmu belum benar menerima pengertian keesaan Allah dalam kalimat la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billah. Allah menjadikan dan memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua hak kekuasaan Allah semata-mata, sehingga kalau ada pemberian itu dari tangan siapa saja datangnya, harus tidak boleh lupa bahwa itu langsung dari Allah yang menyuruh salah satu hamba pesuruhnya menyampaikan kepadamu. Khalid Al-Juhani rahimakumullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kedatangan hadiah sedekah dari temannya tanpa meminta-minta dan mengharap-harap dalam hatinya, maka hendaklah diterima, sebab yang demikian itu sebagai rizki yang dihantar oleh Allah kepadanya. Dalam lain riwayat ada tambahan, dan bila ia tidak membutuhkannya karena sudah cukup, maka hendaknya diberikan kepada orang yang lebih berhajat daripadanya. Ibrahim
Al-Hawas berkata, seorang sufi tidak harus memilih jalan, tidak berusaha, terkecuali jika memang sudah cukup keadaannya. Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, selama keinginan berusaha itu kuat dalam perasaan nafsu, maka berkasab usaha itu lebih utama. Umar bin Al-Khattab rahimakumullah berkata, Rasulullah selalu memberi kepada saya, maka saya berkata, berikan kepada orang yang lebih berhajat dari saya. Rasulullah berkata, terimalah dan pergunakan atau sedekahkan, dan tiap harta yang datang kepadamu dengan tidak engkau harapkan atau engkau minta, maka terimalah, dan yang tidak jangan engkau angan-angan harap-harapkan. Al-Amashi Sulaiman rahimakumullah berkata, ada seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim At-Tami untuk memberi hadiah uang sebanyak 2000 dirham sambil berkata, terimalah uang ini bukan dari raja, juga bukan uang syubhat dan lain-lainnya. Jawab Ibrahim, semoga Allah memberkahi hartamu dan membalas engkau kebaikan dan terima kasih. Lalu ditolaknya uang itu. Setelah pergi pemuda itu, saya bertanya, ya Aba Imran, mengapakah engkau tolak pemberian itu? Demi Allah, istrimu tidak mempunyai gamis atau ruko. Jawab Ibrahim, benar, tetapi anak itu masih muda, belum banyak pengertian, pengalaman. Saya khawatir kalau ia kembali ke kampungnya lalu memberitahu kepada teman-temannya, saya telah memberi kepada Ibrahim 2000 dirham, maka hilang pahalanya dan hilang pula uangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menolak rizki yang diberi oleh Allah tanpa minta-minta, maka sesungguhnya ia telah menolak pemberian Allah. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Allah karena merasa rela puas dengan kehendaknya, maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya. Syahih bin Abdullah berkata, tiada sesuatu nafas atau hati melainkan diperhatikan oleh Allah pada tiap detik, baik siang atau malam. Maka apabila Allah melihat dalam hati itu ada hajat kepada sesuatu selain Allah, niscaya Allah mendatangkan iblis untuk hati itu. Abu Ali Ad-Dakkah berkata, sesuatu tanda dari makrifat tidak minta hajat kebutuhan kecuali kepada Allah, baik besar maupun kecil. Contohnya Nabi Musa rindu ingin melihat Allah, ia berkata, Rabbi arini andur ilaika, dan ketika berhajat roti berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Tuhan, sungguh aku terhadap apa yang engkau berikan kepadaku dari makanan itu sangat berhajat. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dilempar ke dalam api, ia didatangi oleh Jibril dan ditanya, apakah ada hajat? Jawabnya, kepadamu tidak, dan kepada Allah ya, jika demikian mintalah kepada Allah. Jawab Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu billahi, cukup bagiku ia mengetahui halku sehingga tidak usah saya minta padanya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir li hukmi rabbika fannaka bi'ayunina, sabarlah terhadap hukum Allah karena engkau selalu di bawah pengawasan kami. Ada sesuatu kalimat hikmah, kul min kaddi yaminika waraki jabinika fa in dau'ufat yakinuka fas'alil maula yu'inuka. Makanlah dari hasil usaha dan peluk dahimu, maka apabila lemah keyakinanmu, mintalah kepada Allah, niscaya ia membantu kepadamu. Abu Hasan Ats-Tsadili ketika ditanya tentang ilmu kimia, jawabnya, keluarkan semua makhluk dari dalam hatimu dan putuskan harapanmu untuk mendapat sesuatu selain yang telah ditentukan oleh Allah untuk engkau.
Inilah penjelasan singkat dari kami untuk pendengar. Semoga bermanfaat dan semoga diridai oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.